Itu wah spirit bersatu. Di sini adalah apa namanya satu dengan Allah. Di sini dengan alam, di sini dengan Tuhan, di sini pencipta alam, di sini dengan hakikat Tuhan itu sendiri yang biasanya di dalam dalam Islam itu zat Allah. Jadi yang mencipta itu kan zat Allah, yang mencipta itu sifat-sifat Allah kan. Nah itu kalau dalam bahasa ini bahasa keislaman, tradisi keislaman ini malakut, ini lakut, ini harut. Jadi ini alam, sedangkan ini tidak disebut alam, tapi harut, kebiaan. Yang ini ketuhanan, ini kemalaikatan, karena malaikat dalam konsep Islam adalah justru yang mengatur mengatur alam semesta. Jadi gaya yang kita kenal sebagai gaya ini di sini mungkin itu sama seperti akal yang paling rendah, akal faal dalam hierarki filsafat Islam zaman dulu. Dan kemungkinan begitu. Dan kalau kita nanti jawaban saya untuk sementara. Ada lagi supaya yang lain dapat kesempatan untuk bertanya atau komen. Jadi intinya dalil itu bukan satu, itu hanya satu dari beberapa hukuman biologi. Ada lagi? Silakan. Kalau statementnya fisikawan Hawking itu tentang menafikan Tuhan itu di mana kira-kira? Iya. Itu Hawking itu menafikan Tuhan. Jadi dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, karena cukup dengan teori M atau M teori. M teori itu adalah kalau saudara punya hierarki, ini gaya, ini sebenarnya bisa terus ya. Ini apa namanya? Solar system ini sampai ke alam semesta bumi. Tapi ini juga bisa terus. Ini kok makin kecil kan? Gen itu adalah molekul ada atom ada inti ada neutron, nukleon kan? Nukleon itu terdiri dari quark kan? Lebih mutakhir itu bahwa quark itu adalah string kan? Teori yang disebut sama apa superstring, tapi biasanya disingkatnya string. Teori yang mutakhir dari yang disebut oleh Stephen Hawking itu adalah M teori. M teori itu adalah teori yang mengatakan bahwa string itu apa sih? String itu adalah talinya, kan dua dimensi ya. Nah, masuk partikel yang paling kecil di alam semesta itu adalah tali, kan? Itu lucu kan? Tapi tali di mana? Itu masalahnya. Tali di luar 11 dimensi atau 10 dimensi, 11 dimensi. Ya, jadi ini string, ini dua dimensi itu sama 2D dalam 10 ke 11. Dimensi 10. Jadi ada ruang dimensi 10. Jadi ini ruang fisika itu segitu. Dan katanya kan enggak, ruang itu buat orang fisika waktu itu juga dimensi ruangnya. Ruang itu ada 4 kok. Ya, yang 6 itu mengecil sehingga menjadi gaya-gaya yang kita lihat sekarang katanya kan. Jadi stringnya itu ada, tapi dalam teori M, tapi ada kesulitan teori string 2 dimensi ini. Sorry, 1 dimensi maksud saya. 1 dimensi ini ternyata ada 4 versi string atau 5 barangkali. Versi string teori yang independen, benar, sama-sama benar. Wah, itu berbahaya itu buat teori fisika ada satu kan, so ada macam-macam kan. Itu bukan impian Einstein semua jadi satu. Jadi kalau begitu terus ini ada M teori itu melihat bahwa kelima teori super
string tadi dengan satu teori super gravity, ya, itu sebetulnya sama. Ada satu adalah sisi-sisi dari kalau misalnya kita punya, nah gitulah. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu masing-masing string teori itu ada di sini. Yang teori itu ada di sini. Ini string 1, string 2, string 3, string. Nah, teori ini mengatakan bahwa yang fundamental itu bukan satu dimensi saja, tapi 1, 2, 3, 4, 5 itu membrane. Ini membrane satu dimensi. Membrane 0 dimensi partikel biasa. Kalau ini membrane, jadi ada membrane cukup banyak. Itu yang disebut teori. Nah, apa yang kata Bapak Hawking tadi, katakan nggak perlu Tuhan, cukup ini. Sudah? Karena dia ateis kan, dia nggak bertanya selanjutnya. Kenapa ada teori ini? Indah sekali teori ini bisa menerangkan semuanya. Kalau saya melihatnya teori itu hukum-hukumnya, yaitu hukum-hukum misalnya ini sama ini mengikuti hukum simetri. Hukum simetri itu bukan hukum tentang alam, tapi hukum tentang hukum alam. Dan itu disebut prinsip alam. Nah, prinsip alam misalnya prinsip variasi, prinsip optimasi, prinsip apa lagi ya? Variasi, optimasi, simetri. Kan? Jadi itu kalau kita lihat simetri itu adalah, menurut saya adalah manifestasi dari sifat indah Tuhan, keindahan. Optimasi sifat maha baik Tuhan. Terus variasi, optimasi, dan konsistensi maha benar Tuhan. Itu sebetulnya manifestasi dari nama-nama Tuhan, prinsip-prinsip alam. Kita alam hanya mengenal 3 atau 4 atau 9. Pada Tuhan berarti 99 atau lebih dari 99. Yang itu jadi nanti kalau Islam bisa berjaya lagi, barangkali kita justru merevolusi sains. Jadi yang namanya teori itu ada di sini. Teori itu mengikuti prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu bersumber dari satu, yang maha satu. Dari sebenarnya yang gitu. Dia karena tidak ateis, dia buanglah sumbernya yang cukup. Ini aja lah. Dia tidak lihat prinsipnya. Dia cuma tahu itu simetri ya, tapi tidak tahu bahwa simetri itu manifestasi dari sifat-sifat suatu zat yang mutlak. Ada lagi? Satu lagi mungkin terakhir. Oke, kalau tidak ada mungkin. Ya. Ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pekan depan akan ada 2 tema. Yang pertama tentang budaya populer akan dibawakan oleh Bapak Yasraf, Prof. Dr. Yasraf Piliang, pengajar ilmu desain di FSR di ITB. Dan kemudian hari Kamisnya akan ada kuliah tentang multimedia dan agama. Itu akan dibawakan oleh Bapak Budiana Kartawijaya, pemimpin redaksi Pikiran Rakyat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah hari kedua ini. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan makalah atau paper dari kuliah ini nanti akan kita kirim via email. Bagi yang sudah mulai mencicil, butuh kwitansi mungkin bisa diminta nanti di panitia di belakang. Begitu juga yang sudah lunas, silakan minta di belakang atau mungkin ke pertemuan berikutnya bila sekarang tidak sempat.